Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reza Ardian Saputra dengan NIM C24003182. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil praktikum kami dari kelompok 4C tentang penentuan produktivitas primer perairan. Yang pertama itu ada produktivitas primer. Produktivitas primer perairan merupakan indikator paling penting terhadap kesuburan suatu ekosistem akuatik karena mencerminkan laju pembentukan bahan organik melalui fotosintesis. Nah, pada praktikum kali ini, penentuan produktivitas dilakukan dengan pengaplikasian dua metode, yaitu menggunakan metode botol gelap dan terang. Nah, yang pertama itu eh, kita mengambil sampel di kolam MSP menggunakan botol Winkler. Nah, untuk sampel yang botol gelap, botolnya dibungkus oleh plastik gelap kemudian diikat dengan karet. Kemudian botol tersebut digantung ke dalam tali yang telah disiapkan. Kemudian ditunggu hingga jam yang telah ditentukan. Lalu apabila sudah mencapai jam yang telah ditentukan, maka eh, kadar oksigen dan cahaya dapat dihitung. Kemudian dilanjutkan dengan titrasi. Untuk waktu dan tempat dilakukan pada hari Sabtu 27 September 2025. Tempatnya di kolam percobaan Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, MSP ITB University. Ini merupakan alat dan yang digunakan, dapat dilihat sendiri seperti botol Winkler, pengukur DO, pengukur cahaya, dan lainnya. Bahan yang digunakan adalah larutan pati, larutan natrium, dan juga asam sulfat. Nah, ini merupakan analisis data yang digunakan. Yang pertama itu ada analisis data DO, analisis data GPP, ini analisis data NPP dan pengubah satuan. Lalu kami juga menggunakan analisis data autotrop. Nah, berikut hasil dan pembahasan yang kami dapatkan. Dari hasil yang didapatkan, pengukuran oksigen terlarut atau DO pada botol terang selalu menunjukkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan botol gelap. Hal ini menandakan bahwa intensitas cahaya berpengaruh terhadap aktivitas fotosintesis organisme akuatik seperti contohnya fitoplankton. Yang kedua itu ada gambar kedua menunjukkan grafik suhu terhadap waktu. Itu grafik suhu terhadap waktu. Pada gambar dua di samping menunjukkan grafik suhu awal sebesar 25 26,6 derajat Celcius. Itu pada pukul 6 pagi, kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai puncaknya pada suhu 32,1 derajat Celcius pada pukul 12 siang. Kemudian menurun kembali menjadi 30,6 derajat Celcius pada pukul 3 sore. Peningkatan suhu ini terjadi seiring meningkatnya intensitas cahaya pada siang hari yang menyebabkan penyerapan panas dan penyerapan panas oleh permukaan air kolam MSP. Nah, selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan dari pengukuran DO. Nah, pada grafik perbandingan DO dengan waktu menunjukkan DO botol terang meningkat hingga 4,9 miligram per liter karena fotosintesis menghasilkan oksigen, sedangkan botol gelap hanya naik sampai 4,3 miligram per liter, lalu menurun akibat respirasi yang mengonsumsi oksigen. Botol inisial turun dari 3,8 menjadi 0 karena tidak ada produksi oksigen. Nah, hal ini menunjukkan cahaya menjadi faktor utama peningkatan DO melalui fotosintesis. Sementara tanpa cahaya terjadi penurunan akibat respirasi. Nah, kemudian tabel 2 ini
Nah, hasil pengukuran produktivitas primer metode gelap dan terang. Nah, nilai GPP dari 0,282 menjadi 0,97 di jam ke-9 yang menunjukkan peningkatan fotosintesis. Nah, nilai NPP naik hingga 1,163 pada pukul 6 yang menandakan puncak cahaya mata puncak fotosintesis terjadi di pukul 12 siang. Kemudian nilai R negatif dan menurun dari min 0,470 hingga min 0,057. Aktivitas respirasi menurun pada sore hari. Penurunan respirasi terjadi akibat berkurangnya intensitas cahaya tersebut. Kemudian ada grafik perbandingan antara GPP, NPP, dan R. Nah, pada grafik ini menunjukkan nilai GPP dan NPP lebih tinggi dari R selama inkubasi. GPP dan NPP meningkat hingga jam ke-6, lalu stabil sampai jam ke-9, yang menandakan fotosintesis meningkat seiring intensitas cahaya, lalu menurun di sore hari. Nilai NPP tinggi menunjukkan peredaran produktif, sedangkan R rendah menunjukkan efisiensi penggunaan oksigen yang baik oleh organisme autotrof. Lalu tabel 3 ini menunjukkan pengukuran produktivitas primer dengan metode botol gelap terang. Aktivitas produktivitas primer atau PP berubah seiring lamanya waktu inkubasi. Berdasarkan hasil dari pengukuran satuan mgc per L dari metode botol gelap dan terang, nilai nilai GPP meningkat bertahap mulai dari 0,127 hingga inkubasi jam 9, yaitu 0,437 mg/c per L. Begitu pula dengan nilai NPP. Nilai NPP meningkat seiring berjalannya waktu, mulai dari 0,338 mg per cl, kemudian meningkat di inkubasi jam 6, yaitu pada jam 12, puncaknya fotosintesis bernilai 0,524 mg c per L, kemudian menurun di sore hari karena sinar matahari sudah menurun juga. Nah, sebaliknya nilai R atau respirasi menunjukkan angka negatif yang semakin kecil, menandakan laju respirasi cenderung menurun seiring waktu inkubasi. Nah, ini merupakan simpulan yang didapatkan dari hasil dan pembahasan kami. Nah, untuk simpulannya, hasil pengamatan dengan metode botol gelap terang di kolam MSP menunjukkan suhu dan intensitas cahaya berfluktuasi harian. Peningkatan suhu siang hari menurunkan kelaratan oksigen, namun meningkatkan fotosintesis fitoplankton. DO pada botol terang lebih tinggi dari botol gelap, menandakan dominasi fotosintesis. Nilai GPP dan NPP meningkat, sedangkan R menurun, menunjukkan produktivitas tinggi dengan kondisi optimal 26 hingga 32 derajat Celcius. Secara keseluruhan, kolam MSP tergolong perairan produktif dengan keseimbangan ekosistem autotrofik. Untuk saran, untuk meningkatkan ketepatan hasil, pengukuran disarankan dilakukan pada berbagai kedalaman dan waktu yang luas untuk melihat variasi vertikal dan harian. Parameter seperti pH, kekeruhan, nutrien, dan intensitas cahaya perlu diukur agar hubungan antar parameter lebih jelas. Praktikum praktikum sebaiknya dilakukan saat cuaca stabil, serta disertai analisis klorofil A dan biomasa fitoplankton untuk memperkuat estimasi produktivitas primer. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari presentasi kali ini. Lebih kurang mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Terima kasih.